Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Ustazuna Ustaz Iwan Purnama, yang saya hormati Ketua Pengurus DKM Masjid An-Nur, yang saya hormati para ustaz yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati para pejabat negara dari RT, RW sampai RMK. Alhamdulillah pada pagi ini Allah masih memberikan kenikmatan hidup kepada kita. Allah masih memberikan nikmat hidayah kepada kita sehingga Allah memudahkan kita sampai ke tempat ini. Semoga yang hadir di sini Allah catat sebagai tanda-tanda calon penghuni surga. Amin ya Allah. Salam dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW, keluarga sahabatnya serta umat-umatnya senantiasa menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah di Masjid An-Nur, masjid yang penuh cahaya, sudah kedua kali saya di sini. Wasilah sungguh semoga tidak bosan jamaahnya. Suatu ketika zaman sekarang orang ngaji mau instan saja, sehingga mau cepat-cepat bisa dan masuk ke dalam surga. Ini anak muda bertanya, ya Rasulullah, ajarkan aku satu kalimat yang dengan kalimat itu mampu yang membaca masa depan kemudian hari. Dia peduli kepada lingkungan itu orang-orang yang cerdas, sehingga para imam kita, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, orang cerdas. Kenapa? Dia mampu memprediksi kira-kira kedepannya ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan timbul sehingga dia memerlukan jawaban. Imam Syafi'i jalan dalam perjalanan ini, dia melihat ada orang miara burung dalam sangkar. Apa hukumnya? Sisi lain, dia menghambat kebebasan burung itu, tapi selain dia memelihara, bagaimana hukumnya? 60 pertanyaan, 60 jawabannya pula. Jadi nggak langsung Nabi nggak ada, nggak begitu jawabannya. Itu simpel gitu, kurang jauh mainnya menurut saya, main tak gitu, padahal banyak jawabannya. Rasul ditanya, ajarkan aku satu kalimat yang dengan kalimat itu mampu menghantarkan aku ke dalam surga dan menjaga aku di dunia. Maka Rasul menjawab, kul,
amantu billah tsumma istaqim. Wahai pemuda, kau katakan kul amantu billah, kamu beriman pada Allah, tsumma istaqim, beristiqomah. Gampang amat jawabannya. Enak kali itu anak muda, ternyata gampang. Selamat dunia akhirat cukup amantu billah tsumma istaqim. Dianggapnya gampang. Di zaman Nabi itu, kenapa Quran turunnya secara berangsur-angsur? Tujuannya adalah biar mudah melaksanakannya. Jadi dulu sebelum turun surat Aqimus Shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dulu bebas Pak, zamannya bebas. Orang mabuk sholat bebas. Nah begitu turun pas lagi sholat, baca takbir nggak selesai karena kondisinya mabuk. Baru turun ayat lagi. Boleh kamu sholat wa antum ila syukara, kecuali antum jangan naik keadaan mabuk. Begitu pelan begitu. Maka turunnya secara mutawatir. Jadi yang pertama kata Nabi, kalau kita mau selamat dunia dan akhirat, maka yang pertama kul amantu billah. Kita harus beriman kepada Allah. Saya yakin yang hadir di sini semuanya beriman pada Allah. Amin. Kalau nggak beriman pada Allah, nggak mungkin sampai ke tempat ini, apalagi subuh berat Pak. Allah kali. Sholat subuh jamaah tuh paling berat. Subuh dan asar berat. Makanya perhatikan di mana-mana yang paling dikit jamaahnya sholat subuh dan asar. Perhatikan. Sedikit itu. Makanya Rawah Aisyah. Di saat saya ada kunjungan, ada waktu di Mekah Al-Mukarramah dapat undangan dari sekolah, saya lihat di dindingnya tulisan man sholatul burdain dakhala jannah. Burdain surga. Rawahul Islam. Saya tanya pada Syekh di sana, ya Syekh, mana kalimatul hada? Ya Syekh, itu apa artinya? Maka dia menjawab, as-salatul burdain, as-salatul subuh wa asar. Siapa yang menjaga sholat subuh dan asar berjamaah, dakhala jannah, masuk ke dalam surga. Silakan tanya masing-masing, subuh dan asar kita berjamaah enggak? Berat Pak. Orang yang kerja asar tanggung Pak waktunya, mau pulang tanggung, nggak pulang azan. Orang dagang asar tanggung, tertanggar apa? Menunda-nunda waktu. Coba ya perhatikan. Silakan tanya diri kita, subuh kemarin dan asar jamaah. Kalau mau surga itu. Apa ya Bu, Pak? Kalau kelamaan dengan batuk ya biasa. Terus selesai. Nah udah waktu MC Ustaz dan kelamaan Ustaz. Nah kencing ini. Oh iya silakan salam. Nah kalau bicara beriman, saya yakin semua beriman semuanya. Yang kedua, mustaqim. Ini yang susah. Kemudian istiqomah. Kalau saya tanya, kita sering dengar kalimat istiqomah. Kalau saya tanya, apa sih Pak arti istiqomah? Apa istiqomah? Susah kan sering. Istiqomah. Ya apa sih apa? Apa istiqomah? Kebiasaan, balik. Itu istiqomah. Istiqomah adalah istimroriyatul amaliyah fi amal. Itu istiqomah adalah amal yang senantiasa dilaksanakan istimroriyah secara terus menerus hatta yaumul qiyamah, sampai Allah menjemput kita. Itu istiqomah namanya. Kalau istiqomah fi amal wajib, saya yakin semua istiqomah.
pasti semuanya sholat 5 waktu istiqamah fi amalun wajib. Yang berat istiqamah fi amal sunnah, istiqamah dalam melaksanakan amalan sunnah. Bulan Ramadan kita mampu sholat taraweh 30 hari atau sholat malam gampangnya. Saya tanya, bulan Syawal sampai bulan Zulhijjah berapa kali kita sholat malam? Berapa kali kita qiyam lail? Malam. Bulan Ramadan 30 hari Pak tarawih mampu. Bulan Zulhijjah kira-kira ada berapa kali? Berapa? Bulan Ramadan kita mampu mengkhatamkan Quran. Setiap hari baca Quran. Ada yang 1 juz, 2 juz, bahkan 3 juz 1 hari. Diam duduk manis, habis subuh baca Quran, zuhur baca Quran, penuh masjid. Saya tanya, Bapak suka sholat sunnah, rajin sunnah. Yang puasa, rajin puasa. Kenapa? Biasanya seorang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Begitu biasanya. Dan sesuai dengan niat. Kenapa? Karena doanya Khalid bin Walid pengen mati syahid fisabilillah, tetapi matinya dalam kasur. Kenapa? Gak gugur, tapi dia udah ada. Pusatnya begitu. Jadi kalau Bapak mau sholat timah, sesuai dengan amalan yang kita lakukan setiap hari. Makanya di film-film tak mungkin Pak, orang yang jarang sholat mau meninggal asyhadu alla ilaha illallah, bohong itu nggak mungkin. Berat Pak. Mana bela mau meninggal la ilaha illallah sholat jarang, nggak mungkin begitu. Harus sholat pasti Pak. Ibu-ibu pengajian nih biasa pimpin pengajian, baca yasin pengajian ibu-ibu, meninggalnya lagi baca yasin, meninggal nih. Sesuai dengan amal kita, makanya hati-hati. Yang suka mancing, ada lama bazir, mancing kelamaan mati mungkin Pak. Ya dia mancing ya, yang tidur. Jadi sesuai dengan amalan kita sehari-hari. Insya Allah yang suka barokah subuh, begitu barokah subuh insya Allah meninggalnya pulang barokah subuh, insya Allah surga. Amin, berani? Nah, yang tipe yang bawa motor terus insya Allah surga. Siap nggak kita nih? Oh bicara surga, amin, paling kenceng. Siap sekarang? Belum. Ingat istri masih muda, anak masih kecil. Karena kita sendiri menunda alatnya. Barang siapa keluar untuk ilmu sampai kembalinya bisa dia. Kalau meninggal syahid. Janji makanya Pak, saya pribadi. Kalau ada orang yang beriman meninggal dunia, apalagi yang besok selesai, hati saya bilang alhamdulillah. Kenapa? Dia telah sukses berjumpa dengan Tuhan. Perjalanan terindah, dulu waktu berapa nih? Perjalanan terindah di dunia adalah menuju Baitullah. Lihat rumah Allah paling indah Pak. Umroh 30 juta dia siap keluar uang buat apa? Buat lihat Ka'bah. Haji sekarang nunggunya buat apa? 20 tahun. 20 tahun dia rela keluarkan uangnya nunggu 20 tahun ke depan buat apa? Buat lihat rumah Allah. Orang yang beriman langsung bertemu dengan sang pemilik rumahnya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang haji itu Pak, kalau meninggal dunia ucapan bukan hanya lagi barakallahu fiik, barakallahu fiik gitu. Allahu barik. Kayak Ustaz Bah Maimun, ya Allah meninggal lagi dengan pergi haji, surga Pak jaminannya. Coba tak langsung Allah ganjar. Apalagi sekarang banyak orang yang pengasih yang pergi haji. Dan hari ini langsung Pak, biasanya kalau ada bulan-bulan sekarang ini, tanggal sekarang ini dia nggak ke Madinah, tapi langsung ke Mekah dulu, dan Mekah baru ke Madinah, karena udah tanggal-tanggal sekarang.
Nah jamaah kalau sebuah rahimahullah, maka saya berpesan jagalah amal sunnah kita. Jadi kalau kita mau berbuat sesuatu, tanya Allah ridho enggak? Kira-kira kalau saya mati di sini pantas enggak? Yang biasa wasilah subuh meninggalnya lagi ngopi, ngudut, main gaplek, pantas enggak? Saya jadi kan kamar sekarang pantas enggak ya? Dengan warga gitu. Ustaz, oh ikutan itu, iya rajin. Tapi matinya lagi di sini kan gak ada yang tahu. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, wahai saudaraku, seandainya nanti di surga tidak menemukan aku, maka doalah, aku khawatir aku ada dalam neraka. Begitu gak ada yang tahu. Ini dan kita ini gak ada yang tahu. Makanya kita berharap kita masuk surga semuanya. Amin. Dan dikumpulkan pada jamaahnya. Amin. Di surga itu nanti kita dikumpulkan sesuai dengan jamaahnya masing-masing. Nanti ini jamaah sholat subuh ketemu lagi Pak. Yang udah meninggal banyak sih. Banyak ketemu dia di sana. Ngumpul lagi. Ngaji nggak ngaji, sholat nggak sholat. Minumnya air putih Pak, susu insya Allah. Putih mah ada. Nah, itu sudah benar kita ketemu lagi. Selamat ya. Ketemu lagi. Dia berkumpul bertanya lagi, bagaimana saudara ini? Sebut dan kita harus bertemu lagi. Dan orang meninggal dunia pada dasarnya dia berjumpa dengan Tuhannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'na ila Rabbiki radiyatan. wahai jiwa yang tenang. Bagaimana? Yang sering ikut pengajian mendingan dan kena tenang. Dia masuk ke dalam surga tenang Pak, hidupnya keluarganya nangis-nangis, dia senyum Pak. Makanya dia bayi yang baru lahir, saya tanya, bayi yang baru lahir ada nggak yang ketawa? Rata-rata bayi yang lahir nangis, ibunya nangis apa senyum? Senyum ketawa. Itulah analogi bayi. Begitu bayi lahir dia menangis. Bayi berkata, aku lahir, kau tersenyum, aku menangis. Tapi nanti aku meninggalkan dunia ini, kau menangis, aku tersenyum. Begitu. Iku Amr yang meninggal dunia dia tersenyum. Kalau apa lulus dalam ujian kita belum tahu. Sendiri kuat ya Allah. Makanya dalam sujud terakhir kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka bi husnil Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Itu doa terakhir ketika sujud, tak lakukan itu terus. Insyaallah Allah memberikan kita sesuai dengan amalan kita. Amin. Kedua, mantap juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.